Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit ain adalah penyakit yang mengacu pada bahaya yang menimpa seseorang karena kecemburuan orang lain terhadap mereka. Bahaya ini berasal dari mata jahat yang melihat korbannya, disertai perasaan iri dan dengki, terkadang kekaguman yang berlebihan terhadap apa yang dilihatnya. Lalu, bagaimana mengenali penyakit ain dan penyebabnya? Bagaimana cara mengatasi bahaya penyakit ain? Dan adakah cara mencegah agar pandangan kita tidak menimbulkan penyakit ain terhadap orang lain? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Kenali penyakit ain dan penyebabnya. Bagi sebagian umat muslim, pasti sudah tidak asing dengan istilah penyakit ain. Penyakit ain ini merupakan gangguan yang disebabkan oleh pandangan mata, di mana apa yang dilihat bisa mempengaruhi perasaan dan pikiran yang berdampak negatif bagi kesehatan. Lebih lanjut, kondisi ini bisa menyebabkan berbagai gangguan penyakit fisik yang berbahaya hingga mengancam nyawa. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai keberadaan penyakit ain dalam Islam. Bahkan penyakit ini jika diperandaikan, maka bisa disebut mampu mendahului sebuah takdir. Artinya, ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa. Selain itu, dijelaskan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, ain dari kata ana ya'inu yang artinya terkena sesuatu hal dari mata. Asalnya dari kekaguman orang yang melihat sesuatu, lalu diikuti oleh respon jiwa yang negatif. Lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata untuk menyalurkan racunnya kepada yang dipandang tersebut. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia menyebut beberapa hadis di antaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penyakit yang timbul dari pengaruh jahat pandangan mata memang ada. Hadis riwayat Muslim. Penyakit ain ini pun telah dikenal sejak zaman Nabi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyarankan seseorang agar diruqyah untuk menyembuhkan penyakit ain. Meskipun tidak dapat diterima oleh akal secara langsung, namun penyakit ain ini dikatakan benar adanya. Untuk itu, setiap masyarakat perlu mewaspadai bahaya penyakit ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kami supaya meruqyah orang yang terkena penyakit ain atau gangguan sihir. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, perlu diketahui hal apa saja yang menjadi penyebab penyakit ain. Dikatakan penyakit ain terjadi akibat adanya hasad atau perasaan iri dan dengki atas nikmat yang dimiliki orang lain. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta agar umat muslim untuk berlindung dari sifat hasad. Wa min syarri hasidin iza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surah Al-Falaq ayat 5. Orang yang memiliki hasad kepada orang lain akan memandang orang tersebut dengan pandangan yang penuh kebencian. Hal inilah yang bisa menyebabkan berbagai gangguan ain yang mengancam kesehatan hingga nyawa seseorang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penyakit ain yang disebabkan oleh sorotan mata yang dengki adalah hak atau benar. Cara mengatasi bahaya penyakit ain. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, Jibril datang meruqyahnya. Jibril mengucapkan,
Dengan nama Allah yang menciptakanmu, Dialah Allah yang menyembuhkanmu dari segala macam penyakit dan dari kejahatan pendengki ketika ia mendengki serta segala macam kejahatan sorotan mata jahat, semua makhluk yang memandang dengan kedengkian. Hadis riwayat Muslim. Dalam buku Tibbun Nabawi, jika terkena penyakit ain, sebaiknya dilakukan terapi pengobatan ruqyah dengan membaca doa-doa sahih serta dari ayat Al-Quran seperti membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berlindung dari tatapan mata jahat bangsa jin dan manusia. Maka saat turun surah Mu'awwizatain atau surah Al-Falaq dan surah An-Nas, beliau membaca keduanya dan meninggalkan selain itu. Hadis riwayat An-Nasai. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan doa kepada Hasan dan Husain. Dengan nama Allah, saya meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejahatan setiap jiwa atau setiap mata yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, saya meruqyahmu. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, obat untuk mengobati segala penyakit termasuk penyakit ain adalah dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menyembuhkan semua penyakit dalam tubuh. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah At-Takabun ayat 11. Namun, sebelum mengobati, ada baiknya mencegahnya. Nah, untuk mencegahnya, sesama umat muslim harus saling mendoakan keberkahan. Selain itu, selalu menjaga tali silaturahmi. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mendiamkan. Janganlah suka mencari-cari isu, saling mendengki, saling membelakangi, serta saling membenci, tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Cara mencegah agar pandangan kita tidak menimbulkan penyakit ain terhadap orang lain. Sebagian ulama berpendapat bahwa untuk mencegah ain ketika melihat suatu hal yang menakjubkan pada orang lain, mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Namun, pendapat ini tidak memiliki dasar yang kuat. Dari sisi orang yang memandang, hadis-hadis ini menunjukkan bahwa untuk mencegah ain adalah dengan tabrik atau mendoakan keberkahan. Misalnya mengucapkan barakallahu fik atau semoga Allah memberkahimu, atau barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu. Ketika memuji atau mengagumi sesuatu, maka ucapkanlah Masya Allah sebagai pengingat bagi diri bahwa semua hal baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting agar tidak menimbulkan penyakit ain pada diri orang lain adalah menghilangkan rasa hasad kepada orang lain, karena hasad itu tercela. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Hasad kepada nikmat yang didapatkan orang lain berarti tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberi nikmat, memberi rezeki serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa ayat 32. Sahabat, yang perlu dilakukan agar terhindar dari penyakit ain adalah menghindari sifat suka pamer dan berhias diri dengan sifat tawadu. Sebisa mungkin, hindari menyebut-nyebut kekayaan,
kesuksesan usaha, kebahagiaan keluarga, juga memamerkan foto diri, foto istri atau suami, foto anak, dan hal-hal lain yang bisa menimbulkan iri dengki dari orang yang melihatnya, atau juga yang bisa menyebabkan kekaguman berlebihan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari keburukan penyakit ain. Wallahu a'lam bishawab. Karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.